Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, selamat Natal untuk kita semua. Selamat Natal, Pastor. Salam. Shalom. Baik, terima kasih. Ketika saya masih duduk di kelas 3 SD, tepatnya pada tahun 1986, saya bersama bapak saya, kami pulang dari sawah. Bertepatan pula pada saat itu hujan lebat. Padahal sebagai seorang anak, saya sudah memiliki rancangan sendiri bahwa pada malam Natal kali ini saya akan mengenakan baju baru. Tetapi sayang, Bapak Ibu, saudara-saudari, rancangan saya, harapan saya sebagai seorang anak kecil tidak bisa terpenuhi karena saya dan bapak saya tidak bisa melewati sebuah sungai yang cukup lebar dan sangat deras airnya karena banjir. Malam itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, kami tidur di sebuah dangau atau sebuah pondok kecil milik orang dekat ke sungai itu. Saya merasa sangat kelaparan. Bapak saya berusaha membuat supaya saya tertidur. Dia menceritakan banyak kisah. Tetapi namanya anak-anak, di samping ketakutan karena petir yang luar biasa, gemuruh hujan, suara sungai banjir, bapak saya tidak bisa membuat saya tertidur. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudari, perlahan-lahan bapak saya menyanyikan sebuah lagu. Dan lagu itu yang sering dinyanyikan setiap malam Natal. Gloria. Anak-anak. Lalu akhirnya saya tidak tahu lagi apakah bapak saya nyanyikan lagu itu atau tidak. Saya tertidur. Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, khususnya para orang tua kami. Beberapa tahun ini kita mengkhususkan misa Natal jam 10 itu diperuntukkan bagi orang tua yang sering disebut dengan kelompok lanjut usia atau lansia. Saya, Bapak Ibu, saudara-saudari, beberapa hari terakhir ini saya berpikir, apa yang bisa kuberikan kepada para orang tua kami di hari raya Natal tahun 2021 ini, sekalipun dalam keadaan atau situasi serba terbatas karena pandemi COVID-19. Bersama Dewan Pastoral Paroki mencoba merancang perayaan Natal ini, sekalipun sangat sederhana. Semuanya diarahkan dan ditujukan agar para orang tua kami yang telah berjasa dalam membangun kehidupan dalam keluarga, dalam gereja ini khususnya, mereka juga merayakan sukacita Natal. Karena sudah sekian lama mereka membuat anak-anak dan cucu-cucunya bersukacita, inilah kesempatan anak-anak dan cucu-cucu membuat para orang tua bersukacita. Bapak Ibu, saudara-saudari,
saya ingin menyanyikan sebuah lagu untuk para orang tua. Lagu ini saya kira semua kita tahu, dan ini lagu para orang tua. Saya ambil pada masa-masa para bapak, ibu masih muda dan mungkin pernah menyanyikan lagu ini untuk orang tua kita, yaitu lagu Ayah dari Rinto Harahap. Bisa sama-sama kita bernyanyi. Di mana akan ku cari, aku menangis seorang diri. Hatiku selalu ingin bertemu untukmu. Aku untuk ayah tercinta, aku ingin bernyanyi, walau air mata di pipiku. Ayah, dengarkanlah, aku ingin berjumpa, walau hanya dalam mimpi. Lihatlah, hari berganti, namun tiada seindah dulu. Datanglah, aku ingin bertemu untukmu. Aku bernyanyi untuk ayah tercinta. Aku ingin bernyanyi, walau air mata di pipiku. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, umat beriman yang terkasih dalam Kristus.
gereja menjadi seperti ini tidak pernah bisa lepas dari sejarah. Gereja Katedral Medan ini telah berusia 142 tahun. Dalam perjalanan usia 142 tahun ini, ada sekian banyak orang tua, baik yang telah pergi mendahului kita, maupun yang saat ini masih ada bersama kita, yang berjasa untuk meletakkan dasar iman, pengharapan, dan cinta kasih. Kepada para orang tua sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih, dan ungkapan terima kasih yang bisa kami lakukan bersama seluruh umat beriman di paroki ini, panitia Natal dan Dewan Pastoral Paroki, merayakan perayaan sederhana ini. Semoga ini tidak membuat Bapak dan Ibu bersedih karena mengingat masa-masa sebelumnya, tetapi membuat Bapak dan Ibu semakin bersemangat di masa tua ini, bahwa ternyata apa yang telah kami lakukan dan kami tanam ini berbuah dan diteruskan oleh anak cucu kami. Kita berdoa semoga selanjutnya perjalanan gereja ini ke depan tetap berlangsung, dan Bapak Ibu saudara-saudari, itu menjadi doa kita bersama. Pada perayaan Natal lansia atau Natal orang tua paroki Katedral Medan, saya, Bapak Ibu saudara-saudari, mencoba merenungkan sabda Tuhan yang telah diperdengarkan kepada kita mulai dari nubuat Yesaya, dari surat Ibrani, dan khususnya dari bacaan Injil ini, bahwa kaitan antara Bapa dan Putra itu begitu erat, tak pernah bisa dipisahkan. Kehadiran Putra itu menggambarkan kehadiran Bapa, dan itulah yang dikatakan oleh penginjil Yohanes yang kita dengarkan bersama pada perayaan Natal ini, bahwa sebelumnya Sabda yang menjadi manusia dan menjadi manusia seperti kita, agar manusia mengenal Bapa. Itu sebenarnya inti dari kelahiran Kristus Yesus, Putra Allah yang tunggal Tuhan kita. Bagaimana caranya kita bisa mengenal Allah Bapa di surga? Dengan mengenal Yesus. Ketika kita memandang Yesus, kita memandang Allah Bapa kita di surga. Ketika kita bersatu dengan Yesus, kita bersatu dengan Allah Bapa kita di surga. Dan Yesus adalah gambaran Allah yang sungguh nyata, yang bisa digapai oleh keterbatasan kita manusia, keterbatasan indrawi kita. Kita tidak bisa memandang Allah Bapa yang maha luar biasa, tapi kita bisa memandangnya dengan menggunakan indera kita, panca indera kita, merasakan, mengalaminya dengan memandang Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, itulah inti dari perayaan Natal, dan disimpulkan melalui Injil Yohanes yang baru saja kita dengar, ketika firman atau sabda itu menjadi daging, menjadi manusia melalui peristiwa kelahiran 2000 tahun yang lalu. Semoga peristiwa ini yang selalu kita rayakan setiap tahun mengingatkan kita akan kerinduan kita yang begitu besar bersatu dengan Allah Bapa di surga. Mengalahkan kerinduan kita untuk bersatu dengan hal-hal duniawi ini. Kadang-kadang Bapak, Ibu, saudara-saudari, karena saking bersatunya kita dengan harta kita, rumah, mobil, toko, ladang,
atau usaha-usaha kita yang lain, kita lupa untuk bersatu dengan Allah Bapa di surga. Peristiwa Natal sebenarnya mengingatkan kita sekalian untuk kembali membangun hasrat, keinginan, kerinduan yang kuat untuk bersatu dengan Bapa kita, Allah Bapa di surga. Peristiwa ini selalu mengingatkan kita setiap tahun sekurang-kurangnya ketika kita merayakan Natal. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, marilah bersama-sama kita bangun kerinduan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Kita merindukan Allah Bapa kita di surga dengan membangun kesatuan kita dengan Kristus Yesus Putranya yang tunggal Tuhan kita. Selamat Natal untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin.